Nenek, maafkan aku tak bisa tinggal lagi denganmu. Kenapa lama sekali? Cepat pergi dari sini. Jangan sekali-kali kau kembali lagi. Kau bukan lagi keluarga Porter. Lepaslah akting memelasmu itu. Emily Porter, wanita gila. UPS, sekarang Emily Hart ya, kudengar orang tuamu asli datang mencarimu. Akhirnya kau lepaskan nama Porter, ya? Jared, jangan terlalu kasar padanya, meski dia bukan Porter sejati. Ibu dan ayah sudah membesarkannya bertahun-tahun. Dia seperti saudari. Dia penipu yang mencuri identitasmu. Tanpa dia, kau tak akan menderita begini. Tandat anggani surat cerai dan minggir dari sini. Emily, kumohon, jangan salahkan Jared. Dia hanya ingin melindungiku. Siapa sang kita tertukar saat lahir. Emily, kau tak menyalahkanku, kan? Justru sebaliknya, terima kasih sudah menyimpan sampah itu. APA? Aku tak tahu soal pernikahan Allianz dengan keluarga Fox. Mereka tanda tangani diam-diam. Aku mau membatalkan. Siapa sangka ada yang buru-buru mengambilnya? Benarkan, saudari? Emily, mulutmu perlu dibersihkan. Tak ada yang mau pada janda sepertimu. Ibu, Angla, Emily mungkin hanya harus pindah ke desa. Ya ampun, orang tua aslinya pengangguran, punya 5 saudara lelaki yang masih numpang hidup. Siapa mau tinggal tempat terkutuk itu? Bagaimanapun, dia bukan bagian Porter lagi. Ashley, kau terlalu baik. Tapi, tak ada tapi-tapi. Pikiran kita sudah susah. Membesarkan si Tak Bergena bertahun-tahun ini. Aku ingin usir dia sendiri. Alan Reed, Director Reed Corporations. selamat datang, Tuan Reed. TN Porter, hasil tes DNA menunjukkan bahwa Emily bukan putri kandung Anda. Anda bukan anggota keluarga Porter lagi. Mengapa berlagak memelas? Anda bisa menunggu kematian atau mempercayai saya. Itu dia. TN Ray, kakek Anda sudah aman sekarang. Apa dia sudah sadar? Belum, Tyler Hart menghubungi. Dia menemukan anaknya yang hilang. Anda diundang makan malam. Bilang saya sibuk. Dan kirimkan hadiah. Tapi keluarga kalian berteman, dan Anda bertunangan dengan putrinya. Emily, kita bersaudara. Lihat, Bukankah dia ahli waris Porter yang dulu? Ayah dan ibu memberiku kalung ini. Harusnya kau memilikinya. aku baca di internet 20 tahun lalu, rumah sakit itu kebakaran. Ibu Porter salah mengambil bayi saat situasi kacau. Kenapa kau punya kalung Ashley? Beraninya kau mencuri darinya? Tapi aku... Bagaimana bisa kau? Apa yang terjadi? Tak apa, Jared. Aku sudah rencana memberi kalung ini ke Emily. Sama saja, aku yang memberi atau dia yang mengambil sendiri. Mana mungkin sama? Memberi itu hadiah, mengambil sendiri berarti Ibu, jangan begini. Emily, kudengar, orang tua kandungmu kurang mampu. Kalung ini mungkin berguna nanti. Ambillah. Dasar gadis bodoh. Keluarganya miskin sekali. Sebanyak apapun kalung, tak akan selamatkan mereka. Aku sudah bayar lunas untuk semua tahunnya. Kuhabiskan sebagai porter. Mulai sekarang, aku putus semua hubungan denganmu. Aku putus semua hubungan denganmu. Emily, bagaimana bisa kau membuang kalung berharga saudarimu dengan begitu saja? Bukannya katanya ibu memberikannya padaku, berarti aku bebas melakukan apapun dengannya. Kabarnya ayah kandung Emily adalah petani di desa. Orang tua Ashley menyewa desainer ternama untuk mendesain kalung ini. Hanya ada satu di dunia. Anak durhaka.
Tunggu sampai dia sampai di desa. Di sana dia akan belajar sopan santun. Lebih baik dia jangan. Nanti menangis. Merenjak minta pulang ke sini. Hai. Pasti nona muda keenam kita. Nona Hart. Wajahmu mirip sekali dengan ibumu, Tuan dan Nyonya, masih di luar negeri. Mereka menyuruhku menjemputmu. Maafkan saya tidak ingin membuang waktu berharga Nona. Jadi saya buru-buru ke sini, tanpa membawa mobil yang layak. Kau memanggilku Nona muda ke-6? Benar, Nona adalah anak ke-6. Ada 5 kakak laki-laki. Saya kepala pelayan keluarga Nona. Nama saya Norman. Namaku Norman. Ayo pergi. Pulang. Tapi sebelumnya, aku ingin menitipkan hadiah dari Tuan dan Nyonya untuk orang tua asuh sebagai terima kasih. Lihat mobil jelek itu. Tidak malu mereka mengendarainya. Berbakat, dia montir mobil? Anda ayah kandungnya? Jared, ini Rolls-Royce? Mobil ini konyol. Lambang palsunya juga. Anda pasti Nyonya Porter. Ini tanda terima kasih kecil dari majikanku. Tidak perlu. Bawa dia pergi dari sini. Kotak hadiahmu terlihat lusuh. Tidak malu memberikannya? Baiklah. Bagaimana kondisi kakek? Dia masih belum sadar. Ada obat ajaib di pasar gelap bernama Acircin. Harganya 1 juta per pil dan sulit ditemukan. Haruskah kita beli dan coba? Sebarkan kabar. Aku akan membelinya 10 kali lipat harga. Baik, Tuan. Hati-hati, Nyonya Hart. Apa keluarga Porter? Anggap hadiah kita kurang. Ini akta, 30 rumah mewah dan 30 toko. Dalam kotak hadiah itu, ada juga 1 set Patek Philippe langka di sana. Serius? Tuan dan Nyonya, sangat berterima kasih, Nona Hart. Selamat datang pulang. Nona ke-6, selamat datang. Norman, siapa ayahku? Norman, siapa ayahku? Ayahmu adalah Ketua Hardcore, Tyler Hart. Helikopter ini milik keluarga Anda. Jika ingin menggunakannya, beri saja perintah. Orang tua Anda juga membeli 20 mobil sport edisi terbatas, khusus untuk Anda. Semua ini untuk Anda. Nona Hart, kamar Tuan dan Nyonya ada di sini. 5 saudara laki-laki Anda di sana. Jika butuh sesuatu, beritahu pelayan saja. Senang bisa melayani Anda. Nona Emily, kembali. Nenek Anda kondisinya kritis. Norman, bawa aku ke rumah sakit. Dr. Richards, aku sudah pastikan obat nenek cukup. Harusnya nenek baik-baik saja. Dokter siapa di sini? Kamu atau aku? Minggir. Ada pasien VIP yang menungguku. Tuan Ray, bersiaplah. Tingkat keberhasilan operasi hanya 5%. Bodoh. Kita butuh bantuan Dr. F. Miracle Mencari DRM? Sia-sia. Kita butuh bantuan Dr. F. Miracle Carry DRM? Hanya Dr. F yang bisa selamatkan dia. Kumpulkan semua dokter terkenal di kota ini dalam 30 menit. Dia sudah tidak akan selamat nanti. Ini asersitin. Aku simpan untuk nenekku, untuk kakekmu. Dia lebih membutuhkan. Acircin. Obat senilai miliaran. Karya dokter ajaib. Dr. Ed, nenekmu masih berjuang antara hidup dan mati. Mana mungkin kamu punya koneksi dan uang untuk ini? Jangan berani-berani menipu TN Ray. TN Ray, kakekmu punya penyakit jantung rematik. Kita hanya bisa beri suntikan pereda. Jika disuntik sekarang, dia pasti mati. Ada ide lebih baik? Ganti katup jantungnya. Aku bisa lakukan operasi sekarang. Kamu gila, kamu cuma anak kecil. Mau sok jadi Dr. Ed,
TN Ray, saya akan usir orang Sinting ini. Kamu bisa mengoperasi? Tian Reed ya, Anda bisa biarkan kakekmu mati, atau memilihku. Anda. Camel, bisa selamatkan aku? Anda bisa menunggu ajal, atau memperki aku. Ditunggu aja kematian. Atau, Anda dapat memilih untuk percaya saya. Jika Anda berhasil menyimpannya, saya akan cium kakinya. Diam. Biarkan dia melakukan operasi. Jalan. Wanita tua bodoh, di mana Anda bersembunyi? Kunci berangkas? Ibu, saya kira sudah melihatnya. Emily kembali lagi di sini. Apa itu? Gadis bodoh hingga saat ini? Saya yakin dia datang untuk meminta kita untuk mengambilnya kembali. Saya rasa tidak. Saya dengar hal itu. Chairman of Reed Corp mengalami serangan hati. Emily relawan. Lakukan operasi. APA, betapa dia mencari obat beberapa tahun dan klaim menjadi ahli. Ayo. K-Cat, silakan bertahan. Zembonuikan. Emily ingin gagal. Dan tidak ada cara Alan Reid akan melepaskannya. Dia sudah meninggalkan keluarga kami. Tapi bagaimana jika dia implika kami? Sayang sekali. Bagaimana jika nenek tahu? Nah, waktunya hampir habis sama sekali. Dia Sisi. selalu di Emily. Biarkan mereka khawatir satu sama lain. Baru 1 jam berlalu, operasinya gagal. TN Ray, dia hanya membual. Saya turut berduka. Siapa yang bilang operasinya gagal? Anda pasti bercanda. Apa kau berharap kakekku mati? Tidak, Tian Reed, operasinya berhasil. Kakekmu sudah aman. itu tidak mungkin. Hanya Dr. E yang punya kemampuan seperti itu. Dr. Richards. Saatnya menepati janji. Janji apa? Dr. Richards, Anda sendiri yang bilang, jika dia menyelamatkan ketua, kau akan cium kakinya. Oh, saya tidak ingat. Oliver. Nona, terima kasih selamatkan ketua. Tidak perlu. Aku melakukannya untuk nenekku. TN Ray, saya. Usir dia dari kota ini. Kasihanilah TN Ray. Saya Pak, wanita yang selamatkan kakek. Akan segera saya selidiki. Saya ingin data lengkapnya, sebelum besok selesai. Baik, Pak. Mengapa Emily belum datang? Tenang, Norman Billong. Dia hampir tiba di rumah. Ini semua salahmu. Kau bersikap pergi ke luar negeri, makanya kita tidak bisa. Menjemput Emily. Nona Emily sudah tiba. Kau ini. Putri kesayanganku. Ibu akhirnya menemukanmu. Kamu. Baiklah, sekarang, mari duduk dan berbincang. Baiklah. Kemarilah, Emily. Silakan duduk. Emily, kenapa tasmu? Sangat biasa saja, ini tanpa merek. Apa kau tidak suka yang kami belikan untukmu? Bukan begitu. Norman, peasant, 100 gone, 100 pasang sepatu, dan 100 tas tangan. Untuk Emily, semua harus desain eksklusif. Saya mau semuanya. Tiba dalam 1 jam. Baik, Pak. Tunggu, jangan. Anakku sayang, biarkan kami mengurus ini. Ada 5 juta di kartu ini. Jika kurang, Beritahu kami. kami tambahkan. Tuan Ray, Tyler Hart temukan anak kandungnya. Lamaranmu ke Denny Sehat akan dialihkan ke Nona Hart asli. Siapkan mobil. Kita akan batalkan pertunangan. Tunggu. Apa? Emily sayang, aku tak bermaksud kehilanganmu dulu. Bagaimana kau menemukanku? Keluarga Porter mengunggah pemberitahuan orang hilang online, menyebut kebakaran di rumah sakit waktu itu. Ibumu tiba-tiba tersadar dan menyuruhku menyelidiki. Begitulah. Kami menemukanmu. Kami sungguh menyesal.
kau akhirnya tinggal. Di rumah orang lain. Tuan, Nyonya, Nona kecil sudah pulang? Ayah, Ibu, Apa kalian merindukanku? Aku sedang bepergian. Kenapa tiba-tiba memanggilku pulang? Menguraikan aku. Bos. Seorang miliuner baru memesan 100 perhiasan dan pakaian untuk putrinya. Minta dikirim segera. Sudah kukirimkan semua. Stok edisi terbatas. Bisa-bisakah kau buat desain lagi? Janice. Ah, saudara miskin? Ten, Sanders, silakan lewat sini. Tuan, Nyonya, ini 100 set kucur dari Flair. Ten, William Sanders, datang langsung mengantarnya. Suatu kehormatan bertemu pria yang membeli semua koleksi kucur untuk putrinya. Wah, Ayah, Ibu, Kalian, Beli ini yang cukup? cantik sekali. Norman, Grace, taruh ini di kamar Emily. Baik, Tuan. Nona, Emily, Ayah, Dan ayah, Ibu. ibu. Siapa dia? Kalian boleh pergi. Bos, kenapa Bapak di sini? Anda mirip Nyonya Hart. Apa Anda anak di luar nikah? Diam. Baiklah, aku tinggalkan kalian. Tunggu di sekitar sini. Denise, Ini Emily. Dia adikmu. Hello, Emily. Emily. Emily adalah putri kandung kami. Dia pernah hilang, tapi kami menemukannya kembali. Dan kau? Denise. Dengarkan aku. Saat kau lahir, rumah sakit terbakar. Di tengah kekacauan, kami mengambil bayi yang salah. Ini gila, tapi kau anak kandung orang lain. Apa? Janice, ini benar. SSA ini benar. Dulu, Emily dibawa keluarga Porter. Putri keluarga Porter. Diambil dan dibesarkan ke Kangkabun. Kami bawa kau pulang bersama kami. SSA apa kau bilang? Aku bukan putrimu? Janice, kalau kami tidak menemukan pengumuman orang hilang, Kami tidak akan tahu. ada pertukaran bayi saat lahir. Melibatkan 3 keluarga. Janice, aku sangat menyesal. Ibu kandungmu meninggal dalam kebakaran itu. Dia tidak selamat. Kau bilang, ibu kandungku sudah meninggal? Dan aku bukan putri kandungmu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ibu. Di mana buktinya? Kami sudah tes DNA untuk memastikannya. Denise, Drap. kami sudah membesarkanmu. Selama 20 tahun, kau akan selalu menjadi anak kami. Emily. Bolehkah Denise tetap tinggal? Tentu saja. Sudah kuduga, anakku ini yang paling baik hati. Beraninyasi. Orang kampung dari desa terpencil mencuri ayah dan ibu dariku? Ayah, Ibu. Aku bersyukur. Kalian mau terus merawatku melalui SSA. Itu sudah cukup bagi. Jangan khawatir. Aku dan Emily Akan. rukun hidup bersama. Ah, itu sempurna. Emily. Selamat datang di rumah. Tuan, Nyonya, Ten, Alan Reid sudah datang. Alan. Anna Datang. Silakan masuk. Alan, Alan, sudah lama sekali. Aku senang kau datang. Ini lambang pertunangan antara keluarga kita. Mengapa kau bawa ke sini? Tian Hart. Mari bahas aliansi pernikahan. Apakah Alan kesignature? Membahas tanggal pernikahan kita, begitu dia menikahi. Semua orang, bahkan ayah dan ibu harus menghormatiku. Alan. Kami baru saja ingin membahas itu denganmu. Ada kesalahpahaman. Denise Buchan, putri kandung kami. Putri kandung, kami baru kembali. Jadi, pertunanganmu dengan Denise sudah batal. Dror. Alan. Aliansi pernikahan, bukankah itu hanya terjadi di zaman dulu? Ini adalah Putri kandung kami. Emily. Kamu. Itu kamu.
Tuan Reid, sungguh suatu kebetulan. Kalian saling mengenal? Kalau begitu tidak masalah. Nyonya, tentang pertunangan itu, Tuan Reid bermaksud untuk... Tuan dan Nyonya Hart, saya datang untuk membahas tanggal pernikahan saya dengan Emily. Apa? Kamu menyelamatkan kakekku. Dia sudah bangun sekarang, sebagai tunanganku, dan dokter kakek. Bukankah kamu harus menjenguknya? Ya ampun, Betul sekali. saya yakin dia ingin sekali bertemu kamu. Emily, Kamu harus menjenguknya. Tentu tapi, tentang pertunangan itu. Ah, mari kita mengobrol. Ayah, Ya ampun, Emily, aku tidak tahu kamu seorang dokter. Emily. Nona Denise. Grace, kenapa kamu ada di sini? Nona Denise, aku khawatir tentangmu. Anda pasti Turkjet mengetahui bahwa Anda bukan putri kandung Tuan dan Nyonya, tapi Anda sudah selalu berbakti kepada mereka. Tidak masalah bahwa Anda tidak punya hubungan darah. Mereka seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti ini. Mereka tak seharusnya memperlakukan seperti ini padamu. Grace, hati-hati bicaramu. Jangan bicara buruk tentang orang tua dan saudari kandungku. Tapi aku kasihan. Padam, kau sudah tinggal di sini selama 20 tahun, tapi mereka langsung mengesampingkanmu saat putri kandung mereka kembali. Kau bahkan harus menyerahkan tunanganmu padanya. Aku hanya anak angkat. Perjodohan ini harus dipenuhi oleh Emily. Kau tumbuh bersama Alan, walau jarang bertemu. Emily tak berhak ikut campur. Kau adalah tunangan sahnya. Apa yang bisa kulakukan? Kakeknya sedang di rumah sakit. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat kakeknya mengakuimu. Nanti Alan tak akan punya pilihan. Kau benar. Aku akan kunjungi kakeknya besok. kalau tak salah, kau datang untuk memutuskan pertunangan. Aku tak bisa mengecewakan orang tua kita. Benarkan, tunanganku? Sampai jumpa di rumah sakit besok. Tuan Reid, kau menerima pertunangan ini karena Nona Emily, benar kan? Kipo. Emily, akhirnya kutemukan kau. Bos, Ada apa? Bagaimana bisa kau jadi pewaris Heart Empire? Ceritanya panjang. Aku butuh bantuanmu. lanjutkan. Saat aku lahir, 20 tahun lalu, rumah sakit terbakar. Keluarga Hart sangat berkuasa. Mana mungkin ada kesalahan begini? 3 bayi tertukar saat lahir. Ini mencurigakan. Akan kuselidiki. Ini, Coba ini. Ini buah kesukaanmu. Tambahkan lagi. Emily, kamu mau menjenguk kakek Alan nanti? Aku ikut denganmu. Bisa menmanimi. Kamu juga mau ikut? Aku yakin Emily belum terbiasa bertemu orang penting. Aku khawatir dia akan gugup. Aku lebih paham sifatnya. Jika Emily mengatakan sesuatu yang salah, aku bisa membantu. Benar. Tuan Reid sangat menyayangi Nyonya Denise. Dia akan baik pada Nona Emily. Karena Nyonya Denise. Ibu, ayah, aku sudah selesai makan. Aku pergi dulu. Jaga ucapanmu. Apa maksudmu? Tuan Reid, Tak akan suka Emily? Sedianya, tahu diri. Kalau kau masih bicara sembarangan, sekali lagi, kau jaib cat. Tuan Nyonya, maafkan saya. Tolong, ampuni saya. Emily, jangan marah. Grace tidak bermaksud begitu. Maafkan dia. Ya. Aku yakin kakek Ray tak ingin kita bertengkar karena dia. Siapa yang bertengkar? Alan, kenapa kau di sini? Alan, Aku datang menjemput Emily. Kudengar, kalian membicarakan kakekku. Apa masalahnya? Bukan apa-apa. ayo
Emily, Alan, tunggu aku. Alan, Kudangar. Kakekmu sedang sakit, biar aku ikut. Tak perlu, kakek ingin bertemu tunanganku. Emily Biza. Ikut sebagai tunanganmu. Aku akan wakili keluarga Hart. Tolong bawa aku. Hanya Emily yang layak mewakili keluarga Hart. Nyonya Denise, Tuan Reid sudah punya tunangan. Mohon tunjukkan rasa hormat. Nyonya Denise, Tuan Reid sudah punya tunangan. Mohon tunjukkan respek. Nyonya Denise, kenapa mereka tak mengajakmu? Apa kelebihannya dariku? Lagi pula, Aku yang lebih dulu kenal Alan. Nyonya Denise, jangan pada semangat. Nona Emily besar, di lingkungan biasa saja. Dia cuma cantik wajahnya, di segi lain, dia tak sebanding denganmu. Benarkah? Tentu saja, Nyonya Denise, Anda jago musik, catur, akademis sampai melukis. Anda juga sosialita, dan pemain biola. Keluarga Reid, itu bangsawan kelas atas. Mereka hanya menerima orang berbudaya. Mereka tak mungkin suka dengan orang biasa seperti Nona Emily. Pasti Alan hanya terpesona sementara. Begitu dia membuat kesalahan dan mempermalukan Reid, Alan akan sadar bahwa Andalah yang paling cocok untuknya. Benar juga. Akan kudapatkan pengakuan kakeknya. Ini untuk kakekmu. Ini baik untuk jantung. Kau baik-baik saja? Aku semalam tidurnya kurang. Butuh waktu beberapa lama untuk menyiapkan obat ini. Keharap ini berhasil untuknya. Kau sudah berusaha keras. Pasti ini akan berhasil. Alan, tolong hormatlah. Bukankah TN Reid punya misofobia? Dia tampak baik-baik saja dekat TN Emily. Ada apa ini? Emily, nenekmu sudah bangun. Dia ingin bertemu denganmu. Temui kakek dulu, aku akan menyusul. Nenek itu akhirnya sudah bangun. Apapun yang terjadi, kita harus dapatkan kunci brankas hari ini. Tapi aku yakin dia menyimpannya untuk Emily. Gunakan akalmu. Ada saham perusahaan yang terkunci di brankas itu. Jika kita tidak amankan, nenek itu akan memberikannya ke Emily. Aku tak tahu apa yang Emily lakukan untuk dapat kepercayaannya, sampai dia lupakan cucu kandungnya sendiri. Emily? Kenapa kau di sini? Kau datang meringik-ringik pada nenek agak mau diterima kembali? Kau tidak tahu malu. Ya, kenapa belum? Pergi ke desa, karena dia tak tahu malu. Berhenti berhayal. Dan menggera, nenek akan menyelamatkan. Nenek pingsan lagi. Bukan urusanmu. Sayang, aku yakin dia. Bilang ke resepsionis. Dia anak kita. Suruh perawat, jangan izinkan dia masuk. Dia bukan lagi bagian dari keluarga kita. Kita cuma punya satu anak, namanya Ashley. Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Nenek butuh istirahat. Pastikan kau tidak mengganggu pemulihannya. Siapa kau? Ini Alan Reid. Tuan Reid, maafkan saya. Ini tidak disengaja. Dasar wanita sialan, beraninya kau menghina Tuan Reid. Emily sayang. Aku tidak tahu, kau berteman dengan Alan Reid. Aku ayah angkat Emily. Ayah angkat, ini Kekara. Kau memperlakukan Emily? Tentu saja tidak. Emily putri berharga kami. Kami merawatnya selama 20 tahun. Emily, katakan padanya. Oliver.
Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Nenek butuh istirahat. Mari kunjungi kakekmu. Bagaimana dia bisa mendapatkan Alan Reid? Sudah kukatakan sebelumnya, jangan terlalu keras padanya. Aku tidak percaya. Kita menyinggung Alan Reid. Sayang, Tenengla. Dia melakukan operasi pada kakeknya. Dia beruntung dan berhasil menyelamatkannya. Sekarang, keluarga Reid berutang budi padanya. Karena dia sangat peduli dengan nenek itu, aku akan panggil dia kembali. Selama nenek itu di sini, dia harus mendengarkan kita. Mengapa mereka kejam padamu? Saat Celia hamil, rumah sakit terbakar. Dia hampir meninggal. Jadi dia selalu menganggapku sebagai Sayal. Oliver. Tunggu. Alan. Kau mau membelaku? Nenek selalu baik padaku. Walau keluarga Porter jahat padaku. Mereka sudah membesarkanku selama ini. Ada APA? Emily yang kukenal bukanlah orang yang pemaaf. Emily yang kukenal tidak. Simada itu memaafkan. Alan, kita baru saja bertemu. Kau pikir kau mengenalku? Alan. Apa kita sebelumnya pernah kenal? Kau yang jawab. Tunanganku yang pelupa. Alan, tunggu. Kekek. Kekek. Dokter. APA yang kau lakukan? Aku cuma kasih dia tonik. Kekek. Ada acircin di dalamnya. Aku ikuti resep Dr. F. Siapa sangka dia dokter gadungan yang jual obat palsu. Aku ikuti resep Dr. F. Siapa sangka dia dukun yang jual obat palsu. Tak APA. Obatnya tidak palsu. Kakek baru dioperasi. Obat ini terlalu keras. Barengan dia. Baiklah. Emily, apa yang kau lakukan dengan jarum itu? Diam, kau mengganggu. Alan, kenapa perlakukan aku begini? Alan, aku hanya khawatir pada kakek. Kenapa tidak cari dokter yang benar? Emily akan memperburuk. Emily tahu yang dia lakukan. Bu Emily, Anda datang. Siakerlah, sisanya saya serahkan pada Anda. Emily. Di mana Tuan Reid? Saya tahu apa? Emily, aku tahu orang tua aslimu. Bukan orang kaya. Aku juga sedih. Melepas kepergian. Ambil ini, di dalamnya ada $3.000. Ini hadiah untukmu. $200 sudah lebih dari cukup. Kenapa kasih sebanyak itu? Emily. Terima saja. Kudangar, ko menye la matkan, nyawa Clark Reid. Keluarga Reid itu, levelnya berbeda. Kenalkan aku pada Alan Reid. Akan kubantu urusanmu. Kau mau beli kesempatan? Timui Alan Reid dengan $3.000? Kenapa? Masih kurang, menurutmu? Bersiukerlah. Kalau tidak, kami tarik kembali. Dasar bodoh, berhenti di situ. Jangan sembarangan pegang. Awas tanganmu kemana? Emily. Alan Reid itu. Tunangiana. Keluarga pasien saya. Alan. Saya dokter, makanya saya selamatkan kakekmu. Keduanya ini menyuap saya untuk mendekatimu. Bagaimana? Berapa? $3.000. Nilai jasanya menyelamatkan Reid. Kuma, 3.000. Emmath. Emily. Kudengar.
Kamu mengusir Emily. Kami tidak. Emily adalah putri berharga kami. Yang Kuma bernilai 3.000. Bukan seperti itu. Saya baru mau transfer uang bulananmu. Saya tak. Orang tuamu, miskin, akan saya tanggung semua pengeluaranmu. Mulai sekarang. Berapa yang kamu butuhkan? 100 juta. Apa katamu? 100 juta? Lebih baik rampok bank saja. APA. 100 juta? Mending rampok bank saja. Merampokmu lebih cepat. Dasar kau. Ada masalah? Baik. Bahkan jika kami bangkrut, aku akan kirim uang ke Emily. Jika tidak, sebelum besok habis, kemas barangmu dan pergi dari kota ini. 100 juta. Porter Corp. Bahkan, hasilkan sebanyak itu selama ini. Sudah kubilang Emmy penikam dari belakang. Dia merayu. Alan Reed. Sekarang dia berusaha balas dendam pada kita. Bagaimana kita akan cari uangnya? Ibu masih punya 30% sahamnya. Jika dijual, itu pasti cukup. Tapi ibumu belum siuman. Siapa tahu dia sudah punya wasiat. Bagaimana jika semua sahamnya ke Emily? Butuh bantuan? Kau sudah beri pelajaran. Kenapa tidak senang? Lagian mereka keluarga nenek. Nenekmu memiliki penyakit jantung serius. Asersidon Layang menjaga nyawanya. Harganya 8 juta per dosis. Di pasar gelap, dia minum setidaknya 1 per bulan selama 5 tahun. Keluarga Porter jelas tak sanggup membiayainya. Kau Dr. M, bukan? Alan Reed, kau minai ledikiko? Aku hanya ingin mengenal tunangan lebih dalam. Meski keluarga kita punya ikatan pernikahan, aku tak pernah setuju. Mengapa kau tak mau terima aku sebagai tunangan? Apa kau membenciku? Kau hanya akan undang masalah jika makam-makam denganku. Mencari masalah sudah jadi kebiasaanku. Kau. Sean Porter tak punya bakat bisnis. Sebenarnya, kalau yang mencontohkan Porter Corporation dari belakang, benarkan? Apa lagi yang kau tahu? Bagaimana jika ku beritahu? Aku tahu semua rahasiamu dan bisa selesaikan semua masalahmu? Bolehkah aku menikahi tunanganku? Pas, ramuan yang selama ini Anda cari akan dilelang besok. Aku akan ikut denganmu. CEO Flair, William Sanders, memanggilmu bos? Suara pria? Pas, kau bersama siapa? Aku sendiri yang akan ikut lelang. Bos, sepertinya aku meremehkan tunangan. Apa identitasku begitu penting? Semua yang berhubungan denganmu penting bagiku. Kenapa? Kita baru saja bertemu. 3 tahun lalu, di segitiga perak. Kau benar-benar tidak ingat. Kau bisa menyelamatkanku? Kau bisa menunggu kematian. Atau, percaya pada... Itu ternyata kau. Akhirnya kau ingat. Aku akan ikut dengan besok. Alan, Emily, Ashley. Apa yang terjadi? Alan, percayalah padaku. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak akan menyakiti kakekmu. Ini kecelakaan. Aku dengar tentang obat ajaib, jadi ku beli satu, dan membuatnya jadi tonik. Untuk kakekmu. Aku tidak menyangka. Ini malah memperburuk keadaannya. Ini semua salah Dr. M. Dia penipu. Aku ditipu. Olehnya. Kau bilang Dr. M penipu? Alan, kumohon percayalah. Aku sangat menyukaimu. Aku bahkan menganggap kakekmu seperti ayahku. Aku takkan pernah menyakitinya. Apa katamu? Kau hampir bunuh Tuan Reed? Tidak. Bukan sengaja. Ini semua salah Dr. M. Emily. Haruskah kuampuni dia? Dia memang terlihat kasihan. Emily.
Tolong aku, kumohon. Bantu aku. Dapatkan pengampunan. Dari Alan. Jika benar-benar menyesal, berlututlah di depan kamar kakek selama 3 jam. Kalau kau benar-benar menyesal, berlututlah di depan kamar Grand selama 3 jam. Kau benar-benar gagal kali ini. Ibu Denise, apa yang ibu lakukan? Ibu sudah memohon maaf berkali-kali. Mengapa Tuan dan Nyonya begitu kejam? Ya. Aku sudah berkali-kali minta maaf. Miss Emily seharusnya tak ikut campur dalam hubunganmu dan Mr. Reid. Aku melihatmu tumbuh besar. Aku merasa sedih melihatmu. Aku sangat ingin akur dengan Emily. Aku menganggap mereka seperti keluarga. Emily, kenapa kau datang ke sini? Mengapa mencuri semua yang menjadi milikku? Pengganggu sepertimu seharusnya mati saja. Jared, semua orang penting di kota ada di sini hari ini. Bisakah kita mendapatkan acircin? Jangan khawatir. Keluargaku cukup. Berpengaruh juga. Sedikit yang bisa mengalahkanku. Terima kasih, Jared. Kamu yang terbaik. Aku akan sangat tersesat tanpamu. Aku hanya ingin menyelamatkan nenek. Andai saja aku bisa memindahkan semua penyakitnya padaku. Konyol, kamu sudah banyak menderita. Aku tidak takut. Aku bersedia menanggung semua rasa sakit. Asalkan nenek selamat. Kamu sangat baik. Tidak seperti Emily. Bukankah itu Emily? Emily? Apakah dia diizini untuk asusutin juga? Dia pasti ingin merebut hati nenek Dengen. Asusutin, Den. Kembali ke keluarga. Apakah dia bahkan punya uang? Tidak kau lihat dia datang dengan seorang pria? Jared, jangan bicara begitu soal Emily. Bagaimanapun juga, dia pernah bertunangan denganmu. Kalau aku tidak kembali, kau pasti akan menikahi Emily. Aku merusak kebahagiaan Emily. Bahkan kalau Emily sampai jatuh ke titik terendah, itu semua salahku. Kau benar-benar keturunan Porter. Tempatmu ada di sini. Dan kau ditakdirkan menikah denganku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Emily sudah hidup enak, sudah seharusnya dia mengembalikan hakmu yang sebenarnya. Bahkan kalau dia mau menikahiku, aku tak akan menerimanya. Aku hanya suka padamu. Oh, Jared. Acaranya mulai. Ayo masuk. Presiden Direktur. Kenapa dia ada di sini? Jared, siapa dia? Dia anak sulung keluarga terkaya. CEO Hart Corporation, Dylan Hart. Pastikan kita dapatkan semua barang dari lelang. Ya, Pak. Sudah siapkan hadiah untuk adikku, ibu dan ayah sudah konfirmasi. Tanggal pernikahan dengan keluarga Reid. Tuan Reid punya masalah jantung. Herbal ini akan menjadi mahar adikku. Aku tak mau Alan Reid mengganggu adikku. Ingat, borong habis. Semua dengan harga berapapun. Ya, Pak. Tawar saja, apa yang kamu suka? Lil Herba Acercidin sedang dilelang. Berguna untuk kakek nenek kita. Kau dengar itu? Ya, Pak, kami akan dapatkan, tak peduli harganya. Kenapa aku tidak melihat Emily? Mungkin dia di ruang VIP? Kenapa aku tidak melihat Emily? Mungkinkah dia ada di kotak pribadi? Mustahil. Hanya orang penting, seperti keluarga Hart atau keluarga Reid, yang diberi kotak pribadi. Dan tidak mungkin para konglomerat itu tertarik padanya. Dia mungkin bersembunyi di suatu sudut. Kasihan Emily.
Akankah kita bisa mendapatkan ramuan asursutin? Jangan khawatir. Para petinggi itu tidak akan tertarik pada ramuan yang tidak penting. Hadirin sekalian, selamat datang di Liria ke-86, Lelang Amal. Semua hasil dari lelang ini akan disumbangkan untuk amal. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Selanjutnya, saya persembahkan barang pertama lelang ini. Ramuan Asursited. Tawaran awal adalah 1 juta. Lihat, barang pertama selalu yang termurah. Kita pasti akan mendapatkannya. 1,1 juta dolar. Tamu nomor 46. Menawar 1,1 juta. Jared, kau yang terbaik. Tentu saja. Tamu nomor 46. Menawar 1 juta. Jared, kamu yang terbaik. Tentu saja. VIP box nomor 2. Menawar 2 juta dolar. 2 juta. Tanaman tidak berguna ini sangat berharga. 2 juta sekali. Jared, tolonglah. 1 juta dolar. Tamu nomor 46. Menawar 1 juta. 10 juta. VIP box nomor 1 menawar 10 juta dolar. APA Amerika gila? Apa-apa? Tuan Hart. Kita punya hasilnya 100 juta dolar. Lupakan saja. Aku akan cari alternatif lain. Ketika tunanganku menginginkan sesuatu, takkan ada yang bisa mendapatkannya. Tuan Hart, seseorang menawar 10 kali lipat dan mendapatkan ramuan acirsitin. APA. Tuan Hart, seseorang menawar 10 kali lipat lebih tinggi dan dapat herbal acirsitin. Apa? Bagaimana kau? Tak ada yang bisa merebut yang tunanganku inginkan. TAPI kau lenggar. Peraturan lelang. Di Kota Lyria, keluarga Reid yang tentukan aturan. Saya kompensasi penjual dengan 10x harga. Jadi siniwa antang. Allah. Jika uang bisa beli kebahagiaanmu, saya rela penny. Tuan Hart, itu kan. Alan Reed. Pak Hart, itu kan. Alan Reed. Maaf, jadwal talenta kami sudah penuh. Apa? Tuan Reed, sudah lama sekali. Dan ini? Oh, New York. Reed. Aku belum. 7 lagi pasti. Anda wanita pertama. Yang dibawa Tuan Reid. Kusini. New York. Reed. Ada makanan yang tidak boleh dimakan. Bersihkan tempat ini. Ayolah, jangan sampai merusak mood MU. Nebula adalah restoran terbaik di kota ini. Aku memesan sebulan sebelumnya. Anggap ini sebagai kompensasi ya? Jared, kamu sangat baik padaku. Tentu saja, kau tunanganku. Maaf. Restaurant Penny Malamini. Siapa yang sanggup menutup seluruh restoran? Sungguh mewah. Kenapa dia boleh masuk? Maaf. Hanya VIP dan Staf kami yang diizinkan masuk.
Kenapa dia boleh masuk? Maaf. Hanya tamu VIP dan staf kami yang Diperbolehkan di sini. Siapa tadi? Kurasa aku melihat. Emily. Dia tak mungkin mampu makan di sini. Sangat tidak mungkin. Mungkin dia kaya diizini. Untuk mencukupi kebutuhannya di kota. Jared, Bisa tolong carikan pekerjaan untuk Emily? Aku khawatir. keselamatannya. Bagaimana jika orang kaya ini memanfaatkannya? Dulu hidupnya berkecukupan. Sekarang dia harus mengorbankan segalanya untuk tinggal di Liria. Hidupnya bukan lagi urusan kita. Kita tunggu di sini sampai shiftnya selesai. Aku ingin melihat Emily dalam keadaan memprihatinkan itu. Kamu mau apa? Lepaskan. Biarkan aku memelukmu lebih lama. Emily. Ada APA? Kamu terlihat kesal. Aku baik-baik saja. Aku teringat kebun mawar di pedesaan. Itu sebelum orang tua angkatku mengambil alih usaha keluarga. Mereka jarang pulang. Nenek selalu menemaniku setiap malam. Mawar ini persis seperti yang ada di kebun mawar dulu. Sayangnya sekarang Simuas Sedaberba. Tak APA. Jika kamu mau, aku akan menemanimu setiap hari selamanya. Mari kita bangun kebun mawar baru bersama. Alan, kau anggap aku anak kecil? Tentu tidak, aku menganggap calon istriku. Kau. Guru. Kalian saling mengenal? Semua orang tahu yang terkenal di seluruh dunia. Pemain biola, Siskari. Tidak, Anda terlalu memuji. Aku jarang berlatih akhir-akhir ini. Kalau penampilanku tidak memuaskan, dengan rendah hati minta maaf. Tinggalkan kami. Kalian saling kenal? Semua orang tahu pemain biola ternama dunia ini, Siskari. Tidak, terlalu baik sekali. Aku jarang latihan belakangan. Kalau penampilanku kurang memuaskan, aku minta maaf. Tinggalkan kami. Guru, saya tidak tahu Anda. Saya diundang dadakan ke sini. Kukira cuma acara orang kaya yang ingin mencari hiburan. Kemampuanmu sudah menurun. Kenapa sih jalang itu belum pergi? Jared, ayo kita pergi. Dia mau keluar. Lihat, dia bersama pria. Sepertinya pacar barunya yang kaya. Jared, ayo kita pergi. Dia akan keluar. Lihat, dia bersama pria. Sepertinya pacar kaya baru. Apa urusan si sombong? Emily diizini? Baru beberapa hari sudah cari sugar daddy baru? Jaga mulutmu. Jared Fox, kamu gila ya? Berani menghina saya? Emily, kenapa biarkan Jared dipukul? Kenapa tidak? Harus pilih hari khusus? Ada APA? Bukan apa-apa. Kuma orang gila. Ellen Reed? Jangan terlalu tinggi hati. Killiarga Fox, masuk daftar hitam sekota.
Apa ini? Emily memang wanita jalang. Dia memamerkan pacarnya yang kaya di depanku. Aku tak percaya. Dia bersama Ellen Reed sekarang. Jika ayahku tahu soal ini, kakiku bisa patah. Jared, jangan khawatir. Aku punya rencana. Rencana apa? Beberapa hari lagi, ada gala musik amal. Aku juara 2. Di babak penyisihan, ku dengar Dylan Hart akan memberikan penghargaan pada 3 besar. Hadiahnya 50 juta. Sayang, kau luar biasa. Saat kau menang, dan dapat pengakuan Dylan Hart, kita manfaatkan pengaruh keluarga Hart. Emily pasti. Habis. Pasti. Ayo pergi. Janice, kau belakangan ini terlihat linglung. Apa kau memikirkan tunanganmu? Alan Reed, Tepat sekali, kau bahkan tak mau bermain. Apa yang membuatmu sibuk? Apa kau menyiapkan pernikahanmu? Kapan kalian menikah? Yatuhan, Apa aku bermimpi? Lihat pakaian, sepatu, dan tasnya. Yatuhan, Apa aku sedang bermimpi? Lihat baju, sepatu, dan tasnya. Dennis, semua ini hadiah dari orang tuamu? Astaga, ini dari koleksi terbaru Flyer. Apa ayah dan ibu merasa bersalah setelah beli banyak barang untuk Emily, sampai minta flyer, mendesain koleksi baru khusus untukku? Sudah kuduga. Ikatan darah tak berarti dibandingkan kasih sayang. Ayah dan ibu lebih sayang aku daripada si kampungan itu. Selamat malam, Nona-Nona. Saya lihat kalian memakai desain Flare. Anda William Sanders, CEO Flare. Kenapa hadiahnya banyak sekali? Ini untuk Nona ke-6. Ini juga Untuk Emily. Tapi ayah dan ibu sudah kasih banyak hadiah. Nona ke-6? Itu kamu, Janice. Ini semua untukmu. Sudah, jangan berisik. Sudah larut malam. Kalian harus pulang sekarang. Aigreku. Janice, ini untukmu. Kecilkan suara. Sudah larut malam. Kalian harus segera pergi. Aigreku. Janice, kenapa kau bejada pemelu? Tentang ini, Janice, bukankah itu tunanganmu? Kenapa dia menggenggam? Tangan wanita lain? Akan kuberi pelajaran. Tunggu. Jonggon, buat keributan. Dia saudara. Saudara APA? Dia, perempuan jalang yang merayu tunanganmu. Janice, bagaimana kau tahan? Dengan ini, Dia punya masa lalu menyedihkan. Que t'as eu bagaimana? Auront-tu accus Sukaberamal? Mereka mau mengadopsinya. Dia manquin. Memakai kisah tragisnya untuk dapat simpati. Dari Alan. Ku yakin dia pegang tangannya karena kasihan. Ini cuma kesalahpahaman. tak bisakah mereka sumbang uang saja ke dia? Sudah, kalian harus pergi. Aku yang urus ini. Nyonya Hart. APA yang kau lakukan di sini? Alan Reid berani menggenggam tangan bos, dan bos belum membunuhnya. Oh, William. Kau di sini, Alan juga ada di sini. Baju ini dari kau. Ten, Reid memesan koleksi terbaru Flare. Kau memberikanku desain flyer? TN dan Nyonya Hart, kurasa Emily tak sempat belanja karena baru pindah. Ku belikan beberapa baju santai. Jika ada waktu, akan kutemen kau belanja. Selain Ten, Reid, 5 saudaramu juga membeli semua koleksi musim terbaru dari Flare. APA. Setidaknya anak-anak itu peduli pada adiknya. Alan, kemarilah, mari kita bicara. Alan, tolong jaga baik-baik. Emily. Bos, bagaimana rasanya menerima karyamu sebagai hadiah? Tak kusangka kau membuatku begadang untuk hadiahku sendiri. Aku baru tahu pagi ini saat menerima alamat pengiriman. Kenapa tak beritahu mereka kau bos Flare yang sebenarnya?
Bos itu kejam sekali. Dia tak hanya tipu ayahnya sendiri. Bahkan tunangannya pun dikerjain habis-habisan. Dua orang penting itu dikendalikan semau dia. Dia benar-benar berbeda kelas. Ayah, ibu, Alan, bahkan saudaraku, sangat menyayangi Emily. Saudaraku belum pernah ketemu, tapi sudah belikan banyak hadiah. Grace. Alan menyebut Emily, tunangannya. Dia antar jemput. Kemana-mana. Dia tak pernah bawa wanita lain di mobil. Dia membelikanmu begitu banyak barang mewah. Bahkan menggenggam tanganmu. Nyonya Denise, tenanglah. Orang masih menjara. Kau tunangannya. Lanjutkan. Kaulah yang seharusnya bertunangan dengan Alan. Alan. Apa ini? Itu adalah Kalung Pusaka Keluarga Reed. sayang, nenek Alan dulu selalu memakai kalung itu. Aku ingat. Kakek nenekku bilang, jika ku temu cinta sejati, kalung ini harus kuberikan padanya. Kalung ini, dicerungkan untuk menantu perempuan. Emily, sejak awal, kulihat dirimu. Kalung ini memang untukmu. Kalung ini adalah warisan untuk menantu perempuan. Emily, sejak awal aku tahu, saat pertama melihatmu. Kalung ini pasti ditujukan untukmu. Istirahatlah lebih awal, malam ini. Alan, tunggu. Sepertinya, semua sudah menerimaku, sebagai bagian keluarga. Ada masalah, Denise? Ayah, ibu, Emily. Beberapa hari lagi, akan ada acara gala musik amal. Aku menjuarai babak penyisihan, kompetisi biola. Aku ingin mengundang kalian ke upacara penghargaan. Tentu. Benarkah? Emily, maukah kita pergi bersama untuk memberi dukungan? Hada Denise? Sepertinya Siskati mengundangku sebagai juri di acara itu. Emily? Baiklah. Aku juga akan ikut. Setelah memenangkan juara 1, Aku akan pastikan semua tahu. akulah pewaris Hart sejati. Dan Emily. Hijrah desa tak berguna. Nyonya Denise, penampilan Anda hari ini lebih memesona dari Nyonya Emily. Grace, jangan coba menghiburku. Aku tahu tak secantik Emily. Nyonya Denise, ciri wajah Anda memancarkan elegan. Anda punya aura, putri pewaris kaya. Grace, menurutmu, Apakah Alan akan suka pakai yang ku? Tentu, jika aku Tuan Reid, langsung jatuh cinta. Nyonya Denise, percaya diri. Anda akan jadi yang paling bersinar di panggung hari ini. Nyonya Denise, Tuan Reid sudah tapi belum ada yang siap. Maukah Anda menemui Tuan Reid duluan? Aïe Alan, que dattend le biawa la ri. Emily masih tidur. Biarku ambilkan minuman. Tak Yusa. Alan, kupastikan kau belum sarapan sama sekali. Biarku ambilkan kau segelas susu hangat. Tak perlu. Aku akan tunggu Emily di sini. Baik, tapi menunggu di sini sangat membosankan. Ayo jalan-jalan di taman. Cuacanya sangat cerah. Denise, aku ingin menunggu di sini sendirian. Alan, Que jadi menjaga jarak. sejak aku kembali, Tolong, hormati dirimu sendiri. Aku tahu que suka Emily. tapi berbicara denganku tak akan menyakitkan. Lagi pula, Emily sangat pengertian. Dia tak akan marah. Tak ada salahnya berbincang denganku, kan? Tapi aku keberatan.
Tidak ada salahnya berbicara denganku, kan? Tapi aku keberatan. Alan. Aku sangat menyukai Sanggu. Emily. Emily. Jangan salah paham. Lanjutkan. Teruskan. Emily, ini bukan seperti yang kau pikir. Lalu apa ini? Dia hanya menyentuh bajuku. Alan. Kau datang lebih awal. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Emily. Apa yang terjadi? Aku akan periksa. Kita lihat juga. Baiklah. Emily, dengarkan aku, kumohon. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang bisa kulakukan? Untuk memperbaiki ini, aku akan lakukan apapun untuk maafmu. Sanggar? Ya. Pergilah. Aku tak ingin bertemu denganmu selama 2 hari ke depan. Oliver, bagaimana cara mendapatkan hati seorang gadis? Oliver, bagaimana caranya aku mendapatkan hati seorang gadis? Tuan Reid, kamu tidak punya pengalaman cinta. Sebaiknya belajar dari buku. Tenang, aku akan membantumu. Tidak mungkin, aku tidak bisa hidup 2 jam tanpamu, apalagi 2 hari. Bagaimana kalau kau menghikumku dengan mengurungku tanpa makan beberapa hari? Emily, jangan keterlaluan. Ini hanya obrolan ringan. Kenapa kau menyulitkannya? Apa urusanmu? Aku akan puasa 3 hari 3 malam jika itu membuatmu senang. Kau dengar dia. Ini hubungan kami. Bukan urusanmu. Kau bilang hubungan kami. Apa kau akhirnya menerimaku sebagai tunanganmu? Alan, kau akan memanjakannya jika bersikap begitu. Kau seharusnya urus saja urusanmu. Istri bahagia, hidup tenang. Aku akan lakukan apapun untuk melihatnya tersenyum. Tapi kau marah karena kau peduli padaku. Kau marah karena kau peduli padaku. Berhenti mama. Kita akan terlambat ke acara Emily, aku ikut denganmu. Bos, aku menemukan informasi tentang kebakaran rumah sakit 20 tahun lalu. Hanya orang kaya yang bisa dirawat di rumah sakit itu. Saat itu ada 3 ibu hamil. Hanya Ibu Denise yang tak bisa diidentifikasi. Saksi melaporkan mendengar ledakan. Penukaran bayi. Pasti akal-akalan. Seseorang menargetkan orang tuamu. Selidiki terus. Baik. Emily, ledakan apa? Suara di telepon. Seperti pria. Bukan urusanmu. Emily, kita dididik dengan ketat. Ku sudah bertunangan dengan Alan. Kau harus berhenti menghubungi pria lain. Jika orang tahuku Main-main, reputasi. Keluarga hancur. Apakah suka Alan? Kalau orang-orang tahuku pernah berselingkuh, ini akan hancurkan reputasi keluarga kita. Apakah suka Alan? Tentu tidak. Kalau begitu jangan ikut campur. Ko beraninya orang kampungan bicara padaku seperti itu. Kau pikir pantas jadi ahli waris? Akan kubuktikan. Siapa yang panta? Di gala musik nanti. Jangan pergi. Ebio, kapan kalian pulang? Emily, sudah dengan drama-dramamu. Ayahmu dan aku sangat sibuk. Kau pikir kami tidak sibuk? Demam tinggi lalu kenapa? Seharusnya jangan panggil kami pulang. Aku tidak. Masa bodoh, nenekmu menelepon dan memaksa kami pulang. Kami kehilangan beberapa proyek karena ini. Sudahlah sayang, dia masih anak-anak. Pernahkah kau lihat anak pakai neneknya untuk memeras kita? Ibumu sudah terlalu memanjakannya. Emily, tindakanmu membuatku semakin membencimu. Berhenti nangis, sungguh menyebalkan. Sayang, tenanglah. Dia hanya merindukan kita. Dia tak tahu. Sejak kakeknya meninggal, kita harus mengurus perusahaan. Sementara banyak yang ingin melihat kita gagal. Dia cuma bikin masalah.
Anak mal. Nenek. Kalau aku lebih sukses dan dapat lebih banyak uang, Ayah dan ibu. tidak perlu bekerja sekeras ini. Apa mereka akan lebih menyukaiku? Tidak apa-apa. Emily. Nenek sayang padamu. Emily. Kamu baik-baik saja? Apa tidurmu kurang? Kamu bisa tertidur, padahal perjalanan singkat. Kenapa aku? Mimpi masa lalu? Mimpi buruk? Aku baik-baik saja. Ayo masuk. Oliver. Tolong periksa sesuatu. Kudengar Anda memenangkan penghargaan besar musim lalu. Nyonya Porter, kudengar Ashley menang, juara 2 di Festival Musik Nasional. Harusnya Anda membagikan kabar baik ini dengan kami. Apa Anda takut mentraktir kami? Makanan Perayan, bahkan akun resmi, acara menyebutkannya, juara pertama diraih si anak konglomerat, Denise Hart. Ashley masih sangat muda dan berbakat. Dia punya masa depan yang cerah. Kudengar 3 besar, kali ini akan menerima penghargaan dari Dylan Hart. Mereka juga dapat hadiah tambahan. Ashley punya masa depan cerah di depannya. Itu Chloe Mason. Bukankah dia kepala keluarga Mason? Bahkan dia terkesan. Dengan Ashley, sepertinya keluarga Porter sedang naik daun. Senang bisa bertemu Anda, Nyonya Mason. Kudengar putri Anda, juara 2 di festival musik. Saya datang untuk memberi selamat. Dia seorang gadis muda yang luar biasa. Ashley, ucapkan terima kasih ke Nyonya Mason. Terima kasih, Nyonya Mason. Saya ingin Ashley jadi duta merek untuk merek kami. Keluarga kami bergerak di bisnis biola. Denise Hart yang juara pertama adalah pilihan utama kami, tapi karena statusnya sebagai pewaris, dia menolak tawaran kami. Jadi, bagaimana pendapatmu? Kontraknya 1 tahun, biaya tanda tangan 7 juta. Nyonya Mason, Anda terlalu mengagungkan Ashley. Ini hanya penghargaan kecil. Penghargaan itu sangat bergengsi. Ashley sangat mengesankan. Bisa meraih juara kedua. Tapi, saya punya satu syarat. Apa itu? Selama kontrak berlangsung, tidak boleh ada pemberitaan negatif. Kalau tidak denda, 10 kali lipat. Tidak perlu khawatir. Saya yakin tidak akan dapat berita buruk. Bagus, kita sepakat. Sean. Putri kita, luar biasa. Dia membuat kita bangga. Kau benar, Ashley luar biasa. MHM, saat ibu bangun dan lihat prestasi Ashley, dia akan menyesal memperlakukan Emily terlalu baik. Sudah, cukup, berhenti menyebut Emily. Aku hanya jujur, Ashley baru dapat 7 juta dolar. Saat ibu bangun, kita harus minta dia buat wasiat untuk alihkan sahamnya ke kita. Dan berikan sebagian ke Ashley. Hidup kita akan tenang selamanya nanti. Baik, baik, kau sudah ulang topik itu berkali-kali. Emily sayang, ayah dan ibu memutuskan tidak. Umumkan kembalimu secara publik ke keluarga untuk sementara. Terlalu banyak mata di media yang mengawasi kita sekarang. Begitu diumumkan, setiap kata dan tindakanmu akan diawasi ketat. Bagaimana menurutmu? Ayah, ibu, aku setuju. Tetap rendah hati dan hati-hati. Bagus, bagus. Dia sok banget. Siapa yang tak mau jadi pewaris Hart? Ayah, ibu. Denise, kau di sini. Ayo masuk ke dalam. Ayo pergi. Guru, apa Anda akan datang ke acara musiknya? Saya sudah sampai di lokasi. Di mana posisi Anda? Saya akan minta staf menyambut Anda. Tak perlu, saya sudah masuk. Semio pasti sangat senang akhirnya bisa bertemu Anda. Saya hadir sebagai penonton hari ini. Tamu spesial kita hari ini adalah Dylan Hart. Katanya dia penggemar berat Anda. Emily. Semua baik-baik saja? Ya, saya mau ke toilet. Oak.
Emily, kenapa kamu diizini? Hanya peserta dan staff yang boleh masuk area ini. Apa kamu kerja? Diizini sekarang? Oh, aku tahu. Kamu datang dengan Sugar Daddy MU. Akhirnya kamu lepas topeng polos, mau kau dipukuli seperti Jared? Berani-beraninya. Aku akan balas dendam untuk Jared. Oh begitu, ayo kalau berani. Aku peringatkan kau. Ayah dan ibu ada di sini bersamaku hari ini. Terrace? Kalau kau sentuh aku akan lapor mereka. Kau akan berakhir. Memalukan dirimu sendiri. Berapa umurmu? Masih bersembunyi di balik orang tuamu? Kalau ku dengar kau mengucapkan kata Sugar Daddy sekali lagi, akan kucabut lidahmu dan beri makan anjing. Kau tidak akan berani. Coba saja. Aduh, maafkan aku. Aku tak bermaksud begitu. Berani-beraninya kau? Aku bukan ibumu. Jangan kira kau bisa lolos setelah berbuat jahat. Ashley, kau baik-baik saja? Emily, beraninya kau pukul putriku? Lepaskan. Minta maaf pada Ashley sekarang juga, dan kau berhutang tamparan untuknya. Ataukah akan kubuat menyesal? Minta maaf ke Ashley sekarang juga. Kamu juga harus kena tampar. Kalau tidak, ku bikin kamu menyesal. Dulu ku biarin saja, karena nenek. Tapi mulai sekarang, aku takkan main-main lagi denganmu. Aku tahu tujuanmu datang. Kamu IRI pada prestasi Ashley, makanya menyusup ke sini untuk mempermalukannya. Bagaimana bisa kami membesarkan anak tak tahu terima kasih sepertimu ini? Apa kamu pernah mengeluarkan sepeser pun untukku? Uang yang kamu pakai, itu uang Porters, itu uang nenek. Aku tak akan berdiri di sini, debat denganmu, segera minta maaf, lepaskan, aku mau, dia minta maaf. Ibu, jangan menarik perhatian wartawan. Nanti juga ada kesempatan, ayo pergi. Ashley, jangan halangi ibu, melendangi, kamu. Baik, tunjukkan kemampuanmu padaku. Kamu yang minta. Nanti saat kami dekat dengan Hearts, ku buat kamu menyesal. Ashley, apakah wajahmu masih sakit? Begitu aku mengalahkan Dylan Hart, aku akan dapat kesempatan duduk di depan, seperti Denise Hart. Baik, oke. Emily, Denise, ibu dan ayah harus menyelesaikan urusan kerja. Semoga sukses, Denise. Ayah, ibu, silakan lanjut dulu. Masih ada waktu sebelum acara penghargaan. Santai saja, ya? Denise, kami akan kembali sebelum acara penghargaan. Emily, hubungi ibu jika ada keperluan. Emily, kamu main biola? Pernah menang penghargaan? Aku mulai belajar sejak usia 4 tahun. Bahkan, Siskati hebat menerimaku jadi muridnya setelah mendengar permainan. Kamu tahu Siskati? Dia, pemain biola terkenal. Yang sudah memenangkan lebih dari 50 penghargaan. Emily. Siapa? Guru biolamu. Hah? Kamu cuma orang biasa yang takkan pernah jadi apa-apa. Selanjutnya, sambutlah Ellie Porter yang akan membawakan lagu Sorrow. Chorusnya sempurna. Tapi tekniknya kurang memuaskan. Bagian awal dan akhir juga kurang menarik. Tapi chorusnya tetap menunjukkan kemampuannya di usianya. Siskati, bukankah kau sedang rekrut murid berbakat? Audio Bagaimana tidak dengannya? Bagian awalnya kurang bagus, tapi chorusnya sangat mengesankan.
Apa aku tidak cukup bagus? Kenapa Emily duduk di sana? Berani-beraninya dia Mangina que c'est parti tout. Aku tidak memahaminya. Aku lebih suka komposisi left, komposisi asli. Selain dari Intro dan outro CHOU Project. Sangat menakjubkan. Aku sepenuhnya setuju dengan pendapatmu itu. Selanjutnya adalah upacara penghargaan yang telah kita tunggu. Mari sambut Presiden Asosiasi Musik kita, TN Dylan Hart, untuk menyerahkan penghargaan juara pertama kepada NNA Lee Porter. Dia tidak pantas dapat itu. TN Siskati, maksud Anda apa? Anda sudah dengar. Jujurlah. Apakah kamu menciptakan lagu itu sendiri saja? Tentu saja. Jadi Anda bilang, setiap melodi dan nada ditulis olehmu, bukan oleh orang lain? TN Siskati, aku tidak yakin apa yang Anda dengar. Tapi seperti ada kesalahpahaman. Aku menemukan partitur musik itu di kamar lama Emily. Aku yakin dia yang menulisnya. Tak ada yang mirip dengan ini di internet. Ashley ITU sangat berbakat, tak ada alasan baginya menjiplak. Astaga. Mungkin Siskati Kelly menganggapnya seperti yang dia dengar. Makanya jadi bingung. Mari tetap tenang dan lihat. TN Siskati, apakah Anda punya bukti? Tentu saja, aku punya. Tentu saja. Ya, benar. Maret lalu, mentor saya, VM, menyerahkan karyanya untuk dimasukkan ke buku teks musik. Bulan September mendatang, semua orang akan melihat karya asli film yang sebelumnya tidak diungkapkan. Saya tidak menyiplak. Saya menulis lagu ini di rumah. Bisakah Anda membuktikan? Saya tidak menulisnya di rumah? Kata-katamu tidak berarti. Apakah kamu berani mengatakan kata-kata itu kepada V.M. sendiri? Vossa Eminência. VM adalah Sireng Leg. Dia telah memenangkan U Project. Banyak penghargaan bergengsi dan dunia di dunia. Seketardu. Nia, di seluruh dunia. Dia kelas dunia. Secara kebetulan, VM ada di sini. Di antara penonton. Vossa Eminência. Mustahil. Mengapa orang penting seperti dia muncul di acara kecil ini? Maafkan saya, guru, peserta ini menjiplak karyamu. Apakah ini lelucon? Maaf, guru, peserta ini menjiplak karya Anda. Dia tidak hanya melecehkan Anda, tapi juga menghina semua komposer. Emily, aku tahu apa yang terjadi di sini. Kau memalsukan VM dan menyuruh Siskati menghancurkan aku. Kau membohongi dia, percaya omong kosong. VM punya basis penggemar besar. Tidak takut. Penggemarnya di sini akan mencarimu? Ini VM, aku tidak percaya. VM itu wanita muda. Emily, kau kuri. Identitasku 20 tahun. Hidup mewah. Untung ayah dan ibu menemukanku. Kau benci aku dan ingin melihatku jatuh. Orang tuamu miskin, jadi kau menghibur pria tiap malam untuk tetap di kota. Sugar daddy mana yang kau bawa hari ini? Demi ayah dan ibu, kututupi rahasiamu. Siapa sangka kau akan segini jauhnya menjatuhkan karena cemburu? Keluarga Porter mudah dimanipulasi. Dia mirip wanita yang Alan bawa ke lelang.
Beraninya kau memfitnah vida emagong seluruh komunitas biola. Tak ada apa-apanya dibanding 10. Bakat Vidadem, kau pikir bisa mengintimidasinya karena dia terlihat muda. Seluruh komunitas biola mendukung VM. Jangan hina dia. Apa hubunganmu dengan Alan Reid? Dia berencana merebut tunangan NN Hart. Tien Hart. Anda harus memberi pelajaran padanya. Kamu harus mengajari pelajaran untuknya. Siapa berani memberi pelajaran pada putriku? Tien Hart. Ayah, ibu. Bagaimana bisa kau melihat? Mereka mengganggu adikmu. Tampa melakukan apa? Kakak seperti apa? Yang kau ini? Adik, kau adalah Adik kandung yang hilang? Dia ahli waris keluarga Hart. Benar. Dia tak perlu mengucapkan kebohongan. Dia satu-satunya film. Ashley Porter. Kau memerlukan proyek kau memerlukan. Cengok proyek kemas barang dan pergi. Aku bertemu teman SMAMU, Teddy. Dia punya Sirda untuk kita. Candice Lee. Hai semua. Saya Candice Lee. Saya dulu teman sekelas Ashley. Ashley. Tumbuh di keluarga miskin. Sebelum SMA, dia tak pernah belajar biola. Dia bahkan tak bisa bedakan nada rendah dan tinggi. Ini kejutan yang menyenangkan. Ternyata ada bakat musik. Hebat dalam keluarga kita. Sepertinya kita harus rayakan malam ini. Baiklah. Aku baru ingat. Aku pernah melihatmu di acara luar negeri. Kau perancang utama. Dan Boss Flair. Bukan Bejitu? Benarkah? Itu benar. Tunanganku sangat luar biasa, sampai aku merasa tak pantas. Emily memberikan Kebanggan bagi keluarga. Mana mungkin Porters tak menghargainya? Mengapa kau sebut orang-orang tak berperasaan itu? Suasana jadi rusak. Maafkan aku, sayang. Akan kusebarkan pengumuman, siapapun yang berani bekerja dengan Porters akan jadi musuh keluarga Hart. Jika ada yang ganggu Emily lagi, kan kubuat mereka, many isil dilahirkan. Kami buat kue. Diam. Bagaimana lomba biolanya? Jangan ada yang sebut kata biola lagi di sini. Emily sialan itu. Emily brengsek itu. Emily ngapain lagi kali ini? Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih, kalau bukan karena kamu merawatnya. Selama ini, dia sudah tidak ada di dunia ini. Cukup. Ashley yang salah, kalau dia tidak menjiplak. Kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Ini semua kesalahan Ashley, karena tidak jujur. Andai kita tidak akan Pergi ke sana, dan jadi bahan ejekan. Ini Nyonya Mason. Nyonya Porter, Ashley adalah wajah merek kita. Ada laporan. Kalau Ashley menjiplak karya VM Dan dibongkar langsung oleh VM sendiri. Nyonya Mason, biar kami jelaskan. Saya baru tahu 30 menit setelah semuanya sudah meledak. Merek kita dibocot. Muscle, bereskan ini. Jelaskan sekarang. Nyonya Mason, maaf, izinkan saya menjelaskan. Di kontrak kita, sudah jelas disebutkan. Skandal Ashley akan kena denda 70 美元 juta, transfer dalam 3 hari, atau kita bertemu di pengadilan. Nyonya Mason. Nyonya Mason. Kita harus cari. Dari mana? 70 美元 juta? Tuan Sean Porter, saya pengacara Emily Hart karena pelanggaran hak cipta. Bayar ganti rugi 100 美元 juta. Dalam 5 hari. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. APA, Emily si sialan itu, minta 100 juta dolar? Mengapa kita harus bayar? Karena Ashley menjiplak karyanya. Jangan panggil dia sialan. Kalau dulu kau tidak mengusirnya, dia bisa membantu bisnis kita dengan identitasnya sebagai VM yang terkenal. Bagaimana aku tahu? JV, dia tak pernah sebutkan itu. Lihat, dia lisik. Sayang,
Bagaimana kalau kita ajak bicara? Dia baik hati. Oh, kau tahu itu, seandainya kau lebih baik padanya, hal ini tidak akan meledak seperti ini. Hello, Emily. Siapa ini? Ini ayah. Ashley seharusnya tidak menjiplak. Karyamu. Kami sudah menegurnya. Kira. Di rumah. Kau ada waktu? Ashley Engin. Minta maaf langsung. Tak perlu. Jangan tutup telepon. Kumon. Emily. Mafkan Ashley. Dan mafkan aku. Serta ibumu. Karena menyakiti. Camus. Kumohon. Demi nenekmu. Jangan libatkan nenek. Aku tahu. Aku tahu. Aku gagal. Tapi jika nenek bangun dan lihat bisnis kita gagal karena aku, kondisinya akan memburuk. Semua salahku. Aku tahu. Kau benci kami. Dan. Tak berharap maaf. Tapi jika kau bisa. Aku tak bisa. Hanya ada satu jalan. Bu, akhirnya ibu sadar. Ashley, cepat berikan nenek Bantal hias. yang kamu beli itu. Baik, Nek. Apakah ini lebih nyaman? Terlalu keras. Singkirkan. Bu, Ashley hanya ingin ibu merasa nyaman. Dia membelikan ibu Beberapa barang lain. Lihat, dia belikan bunga segar untuk ibu. Ibu sudah sakit terlalu lama. Pasti ibu rindu sinar matahari di luar. Bunga-bunga ini akan membawa nuansa musim panas untuk ibu. Lili memang tidak beracun. Tapi wanginya yang kuat. Bisa sebabkan insomnia. Apa kau mencoba membunuhku? Bu, Ashley tidak bermaksud begitu. Dia bahkan membelikan ibu tablet digital. Dia sudah mengeluarkan banyak Untuk membahagiakan ibu. Lihat kan, Bu? Ashley sangat menyayangi ibu. Sekaligus, Bu, ibu tidak sadarkan diri sangat lama, tapi kami tetap datang. Setiap hari merawat ibu. Kan? Ashley juga membuat makanan favorit ibu untuk sarapan. Lihat, tangannya sampai melep. Kalau ada yang mau bilang, langsung saja. Bu, perusahaan sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Kami sudah jual banyak properti, tapi masih belum. Kakak Pantek, tutup kerugian kami. Bu, bisakah ibu transfer sebagian saham ibu untuk menyelamatkan kami? Tidakkah kau punya saham sendiri? Ibu, kalau kita jual saham kita, perusahaan itu akan jatuh ke tangan orang lain. Biarkan saja. Karena kau tak mampu, serahkan ke orang lain. Untuk selamatkan keluarga dari kebangkrutan. Bagaimana aku menghadap nenek moyang kita saat aku mati nanti? Ibu. Perusahaan ini sudah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Itu bukti kemampuan. Hanya saja pasar sedang turun. Kau yakin itu alasannya? Sejak kau usir Emily dari keluarga, semuanya jadi berantakan. Dia Dewi Rejeki. Tapi kau usir dia. Ibu. Tenanglah. Dengan saham ibu, Celia dan aku bisa mengelola perusahaan dengan leluasa. Sebagai pemegang saham utama, ibu bisa Duduk mani. sementara kami cari uang untuk menghidupi ibu. Benar. Kami cuma perlu saham ibu untuk atas krisis sekarang. Kalau tidak, kami takkan mengusulkan ini. Aku takkan bantu kalian. Ibu, kalau kami Tak bertindak. perusahaan ini akan bangkrut. Kau yang menggali kuburanmu sendiri. Andai kau perhatikan perasaan, takkan kau usir Emil saat aku sakit parah. Aku sangat rindu cucu. Ibu, Ashley cucu kandung ibu. Kenapa ibu terus pikirkan Emily? Aku tak takkan aku serahkan sahamku, mobil, rumah, atau buku bank tak satu pun untuk kalian. Ibu Emily, cepat ke sini. Kondisi nenekmu sangat kritis. Nek, tungguaku. Jantungnya pecah diseksi aorta. Fibrilasi ventrikel mendadak. Lakukan CPR. CPR
Tekanan darah turun. Lanjutkan. Ambil defibrillator. Emily. Bawa ke si Emily. Sudah terlambat. Tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lama. Minggirlah. Emily, jangan menangis. Aku ingin temui kakekmu. Katanya. Waktuku habis. Dia datang menjemput. Tidak. Lihat. Dia ada di sana. Tidak. Dia tersenyum pada. Tidak. Emily. Kemampuan medismu luar biasa. Kau sudah menyelamatkan berkali-kali. Kali ini, aku akan pergi untuk selamanya. Jangan bicara, Nick. Akan ku coba cara lain. Akan ku selamatkan kau. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku yang paling tahu tubuh. Sudah waktuku pergi. Aku hanya menyesal. Tak bisa melihatmu. Berjalan di lorong gereja. Dengan gaun pengantin. Emily. Mengapa kau datang? Kau juga kau ke sini. Orang tuamu bilang, kau buru-buru pergi. Aku khawatir. Nick. Aku tenangkan Emily. Itu melegakan. Aku tak lagi menjadi bebanmu. Jaga diri dan selalu bahagia. Nick. Nenek. Nenek, bangun. Aku belum sempat mengajakmu liburan ke luar negeri. Aku juga belum memperkenalkanmu ke Alan. Kembalilah. Nenek. Kau janji padaku akan hidup sampai 100 tahun. Nenek, bangun. Pengen. Bangunlah. Emily. Kau sudah berusaha maksimal. Aku Dr. N. Tapi gagal menyelamatkannya. Kenapa aku tak bisa menyelamatkannya? Kenapa? 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 Menangislah kalau ingin menangis. Alan. Aku gagal menyelamatkannya. Emily. Kenapa kondisi neneknya tiba-tiba memburuk? Aset Porter Corp akan bertambah 3 kali lipat. Dan kita akan ekspansi ke luar negeri. Tahun ini kita diprediksi masuk 10 besar di kota Liria. Saya juga ingin ucapkan selamat pada putri saya dan menantu laki-laki atas pertunangan mereka. Bagaimana kau membujuk ibu? Untuk menyerahkan sahamnya? Tentu saja, aku punya caraku. Saham ibu menyelamatkan kita tepat waktu. Kalau tidak, Karena ibu, kita sudah tamat. Kukura Jared akan jadi tiket Ashley menuju hidup baik. Saya pasang ke dia. Begitu bodoh bermasalah dengan Alan Reid. Sekarang bisnis Fox, semua terpuruk. Ailey, ini sepupuku, Kurt. Hi, Kurt. Hello. Ashley Lumayan. Manus. Jangan lebay. Kurt, kenapa kau melihat tunanganku seperti itu? Aku merasa dia sangat familiar. Hanya itu. Saudara-saudara tercinta, hari ini kita rayakan pertunangan bahagia Ashley Porter dan Jared Fox. Atas nama kedua keluarga, saya ingin menyampaikan terima kasih tulus kepada semua sahabat dan keluarga yang sudah hadir.
Apa sih, itu tadi, matikan itu. Jelaskan maksudmu. Jared, aku. Pergi sana. Kebohongan apa lagi yang kau akan katakan? Dia memaksamu, ekspresimu. Berbicara sebaliknya. Kau tampak menikmatinya. Tigenika Kara. Kau membesarkan putrimu? Tak tahu malu dan pelacur. Ayo bangunlah. Kau tahu seperti APA, Ashley ITU. Dia tak mungkin melakukan hal ini. Pasti ada orang yang iseng padanya. Benar. Bukankah ada teknologi tukar wajah? Pria dan wanita di video itu pasti aktor bayaran. Ini cuma lelucon untuk merusak pesta pertunangan. Siapa yang melakukannya? Siapa? Mangaku. Diam. Kau pikir aku buta? Siapapun bisa lihat. Itu Ashley. Wajahnya dan suaranya tak bisa kupercaya. Kau tak tahu malu. Ashley, katakan sesuatu. Aku tak tahu siapa yang mengerjai ini. Pasti ada orang yang iri dengan pertunanganku. Siapa itu? Mengaku. Siapa kau sampai menyuruhku mengaku? Bu, kita dalam masalah besar kali ini. Kamu harus bantu kami. Tolonglah. Siapa yang memata-matai aku? Hentikan videonya. Hentikan. Bu, Emily berusaha menghancurkan kita. Kita sedang menggembel pinjaman dari bank dan teman. Bunga saja, sudah 1,5 juta per bulan. Perusahaan tidak berjalan baik. Laba kita hampir tidak mencapai 70.000 setiap bulan. Kita tidak mungkin bisa melunasi utang. Jadi, apa ya kau ingin aku lakukan? Bu, ibu punya 30% saham perusahaan. Bisakah ibu jual untuk membantu kami? Aku tua, tapi tidak bodoh. Jika aku setuju jual saham, kau akan kembalikan? Bu, aku bisa buatkan jaminan, pasti akan kubayar. Jika perusahaan bangkrut, saham itu tak akan berharga. Kalau bukan karena perbuatan egoismu selama ini, aku mungkin mau bantu. Tapi sekarang, karena ulahmu sendiri, kau tanggung akibatnya. Bu, kami tak pernah minta apa-apa dari ibu selama ini. Ini hanya sekali ini, kenapa tak mau bantu? Karena Emily selalu membereskan kekacauan. Tapi kau malah mengusirnya. Aku tak akan bantu. Menyerah sajalah. Aku anggap ibu-ibu sendiri, karena itu selalu mengalah. Aku tanya terakhir kali. Mau bantu atau tidak? Mau bantu atau tidak? Kau mengancamku? Sudah tua bangka. Aku menghormatimu, tapi kau sambong ya? Kau harus bantu hari ini, suka atau tidak, suka atau tidak. Lepaskan. Nenek tua bangka. Kalau bukan karena anakmu, sudah kubunuh. Kau dari dulu. Kau tak tahu terima kasih, tak sopan, selalu berlagak. Seperti orang penting, di depan, mataku. Tolong. Siapa saja. Tolong. Memanggil bantuan? Mari lihat. Bagaimana kau? Panggil bantuan sekarang. Bangka tua, bagaimana rasanya? Tersedak begini? Kuberai 1. Kesempatan terakhir, mau bantu atau tidak? Bagaimana? Sayang, dengarkan aku. Bagaimana bisa pesta pertunangan tanpa nenek? Emily, kenapa kau mau memajang foto kenangan di pesta Ashley ini? Kau mengenai Ashley dan nenek. Nenek sudah meninggal. Justru kita harus memajang fotonya. Omong kosong. Apa ini? Kalau ibu di UGD sekarang, nanti kita jenguk. Setelah pesta selesai. Jangan nakut-nakuti. Harusnya kau berlutut, minta maaf pada nenek. Lihat fotonya, kalian bunuh nenek. Apa? Ibu benar-benar tiada? Dasar perempuan,
Hahat. Emily, semua lihat. Lepaskan dia. Emily, almarhum adalah anggota keluarga kami Porter yang urus. Qu'au porteur. Tak ada hak bicara. Siapa bilang tunanganku tak boleh bicara? Tak ada yang berhak bilang tunanganku tak punya suara? Tuan Reed. Emily satu-satunya cucu perempuan yang diakui. Emily juga satu-satunya ahli waris dalam wasiatnya. Emily lebih berhak daripada kalian semua untuk menuntut keadilan untuk neneknya. Tuan Reed. Ada yang masih mau berkomentar? Emily, aku baru tahu soal ini setelah lihat videonya. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan nenek. Urusan lain bisa kita bicarakan nanti, ya? Ajari mereka pelajaran. Emily, Tangkap mereka. Kalian mau apa? jangan mendekat. Paksa mereka mengaku, lalu masukkan ke penjara. Menjauh. Aku akan urus sisanya. Kau sebaiknya istirahat. Tidak. Aku ingin melihat nenek dimakamkan. Emily. Naonnya Denise? Sudah selesai? Apa aku tak perlu lagi? Melia. Emily yang menyebalkan itu? Ya. Semua sudah diatur. Emily tak akan mengganggumu lagi. Ini salahmu sendiri. Karena menjadi pewaris Hart sejati. Vossa Eminência. Dan bahkan bos flyer yang sesungguhnya. Karena aku tak bisa menggantikanmu, lebih baik kau menghilang. Denise, kenapa kau di sini? Banyak sekali kejadian belakangan ini. Aku ingin menengokmu. Apa yang terjadi di keluargamu? Bukan apa-apa, semua sudah berlalu. Apa maksudmu kembali ke sini? Aku tak boleh pulang. Kenapa kamu kembali ke sini? Aku tidak boleh kembali. Emily. Kamu akhirnya pulang. Apakah kau berhasil menyelesaikan masalahnya? Iya, Bu. Kuma. Beberapa hari. Kenapa wajahmu terlihat pucat? Dennis, ada apa ini? Bukankah itu wanita yang kulihat kemarin? Kenapa dia memanggil ibumu, Bu? Pulang dulu, ya, nanti akan kujelaskan. Jangan buru-buru pergi, tetaplah minum teh dulu. Kenapa kamu terluka? Ini bukan darahku. Bu, setelah mengurus barang nenek, kami hampir tertabrak mobil. Untungnya Alan melindungiku. Tertabrak mobil? Ditabrak mobil? Dedi tabrak mobil? Sial sekali. Untung Alan baik-baik saja. Kalau kau mengaku sebagai iparmu, seharusnya kau perbarui info ke temanmu. Juga. Apa maksudmu? Ini? Bukannya kau bilang ke semua, kalau Alan tunanganmu? Tapi dia kan tunangan dan... Denise, jelaskan ini. Ayah, Ibu, Emily. Jade. Aku dan Alan. Sudah tidak bertunangan? Makin Jade. Masih mengira kami, masih pacaran. Jade, jangan asal bicara lagi. Denise, kau bicara apa? Nona Emily. Nona Denise selalu memperlakukanmu seperti kakak. Dia takkan menyebarkan gosip yang bisa merusak hubungan kakak beradik kalian. Tuduhanmu ini tak hanya menyakiti perasaan Nona Denise, tapi juga merusak keharmonisan keluarga. Bila Nona Denise harus memilih antara dirimu dan Tuan Reid, pasti dia memilihmu. Kau salah paham padanya. Jadi maksudmu, ini semua salahku? Jadi maksudmu, semua ini adalah... Grace. Aku tahu. Sifat Denise. Aku juga melihat Jade tumbuh besar. Jade mungkin dimanja, tapi dia tahu benar salah. Aku yakin jika Jade tahu Emily anak kandungku, dan bahwa Emily dan Alan tunangan dan saling cinta, dia takkan berkata begitu. Apa? Emily anak kandungmu? Benar.
Kau salah paham banyak hal. Ayah. Ibu. Berhenti bicara. Apa kau mencoba menyalahkanku atas semuanya? Bu, tidakkah ibu percaya Nona Denise? Ibu selalu mempercayai Nona Denise sebelum Nona Emily datang. Emily sudah menderita banyak di luar selama bertahun-tahun. Sejak saat kami menemukannya, Aku bersumpah. Untuk tidak membiarkannya menderita lagi. Bertahun-tahun lamanya. Kami semua menyayangi Denise seperti anak sendiri. Walau Emily sudah kembali, kami tetap memberikan dan merawat Denise. Aku hanya ingin membalas Emily untuk tahun-tahun kami tidak ada untuknya. Apa aku salah? Pak, Bapak salah paham. Maksudku tidak begitu. Cukup, karena sekarang aku tahu, ada yang menyebut anakku perusak rumah tangga, aku tak bisa diam. Tampa berbuat sesuatu. Jade, katakan, seluruh kebenarannya. New York, Hart, katakan, segala kebenarannya. Ayah, Ibu, aku tidak enak badan. Aku mau ke lantai atas. Emily, jangan khawatir, aku takkan mencuri tunanganmu. Dia hanya mencintaimu. Bahkan andai ada yang berubah, aku akan agar tak salah paham. Denise, mau kemana? Kesengka kita, Saling berteman. Kau malah memanfaatkanku. Ibu Hart, Denise bilang, Emily Kuma, anak angkat yang ingin merebut tunangannya dan menggantikan posisinya sebagai pewaris sah. Denise, kau teman yang buruk. Mulai hari ini, kita putus persahabatan. Denise, masa kau, Tuan, Nyonya, percayalah, Nona Denise tak bersalah. Grace, selamatkan dirimu dulu. Tuan Reed, ini apa? Kau merencanakan ini untuk menguasai dan menghajat Denise, untuk menyingkirkan Emily. Lalu apa lagi? Kalian akan menguasai Aset Kiljarga Hart? Apa? Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku adalah anak seorang pembantu, aku pewaris keluarga Hart. Bagaimana kau tahu? Pembantu yang tahu, terlalu banyak itu mencurigakan. Tidak mungkin. Jangan dekati aku, Ina, pembantu kotor. Bukan ibuku. Tapi aku, Denise. Jika tidak, mengapa aku bersikap baik padamu? Segala yang kau punya sekarang, kau berutang padaku. Kau, Ibu. Ayah, bawa ibu ke rumah sakit. Aku yang urus ini. Baik. Diu. Pas. Kami menemukan Denise adalah anak dari pembantu keluarga, Grace, ayahnya dari segitiga perak, untuk mencuri harta Kiljarga Hart. Mereka rencanakan kebakaran di RS. Untuk menukar bayi dan Nyaris bunuh ibumu. Mengerti. Terima kasih. sekarang. Saatnya kita melunasi semua utang. Sudah saatnya kami menyelesaikan perseteruan ini. Kalian bisa apa? Anak bawang? Monder. Kecuali kalian mau lihat berita soal keluarga Hart, bunuh orang dan bakar rumah. Kau pikir aku peduli? Kau mungkin tidak, tapi Nyonya telah asuh putriku 20 tahun, hatinya akan hancur. Pergi. Sekarang. Emily. Sumberku bilang. Ayah Denise. Dari segitiga perak, orang-orang itu. Tangan Mirka. Penadera. Jaga ayah dan ibu. Aku akan selidiki. Emily. Kau bisa menunggu kematian. Atau, percayai aku. Emily. Rahasia apa lagi? Yang kau sembunyikan? Alan Reid. Alan Reid, berani berdirinya kau. Muncul di sini. Kalian tepat waktu. Emily dalam bahaya. Tunggu. Jadi maksudmu, wanita yang kau bawa ke lelang adalah saudari kita, Emily? Dylan, kau benar-benar membelokkan fakta. Sudah cukup bicara.
Mari selamatkan saudari kita. Aku sudah temukan lokasinya. Jika Emily sampai terluka, aku kubur mereka hidup-hidup. Denise, Kenapa kau bawa aku ke sini? lebih baik kau menyerah sekarang. Aku takkan pernah anggap kau ibuku. Kau tak boleh tinggal lagi dengan keluarga Hart. Mau kemana lagi? Kau pergi. Diam. Kau bukan ibuku. Aku keluarga Hart, bukan seperti diri. Denise, tak masalah sekalapan, keluarga Hart tak terima kamu. Kau tetap putri dari pria berkuasa. Kau putri pemimpin, mafia segitiga perak. Apa katamu? Apa katamu? Keluarga Hart hanya sekumpulan orang kaya. Ayahmu hanya tertarik pada koneksi mereka dan ingin berkolaborasi untuk mengembangkan bisnis di segitiga perak. Tapi Tyler Hart menolaknya. Makanya ayahmu menukar kamu dengan Emily saat lahir. Dia ingin kamu mewarisi harta Hart keluarga. Siapa sangka, aku akan kembali? Emily, bagaimana kau menemukan kami? Bagaimana? Itu tidak penting. Yang penting, kau menyakiti orang tuaku. Aku datang untuk balas dendam. Neke, berani benar kau datang sendirian ke sini setelah kau lenyap. Seluruh harta Hart akan jadi milikku. Tengkap dia. Mr. Hill. Kau Sadira Kami. Emily? Halo, saudara-saudara. Akhirnya berakhir. Tenang, Gan. Jadi, kau pikir aku tidak bisa melawan? Aku tahu. Kau pernah menyelamatkan di Silver Triangle. Aku yakin orang-orang ini tak bisa menyakitimu. Aku hanya penasaran, ada berapa identitas rahasia lagi yang kau miliki? Coba tebak. Jadi, apa kau siap menambah satu identitas sebagai istriku?